Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Komponen kedua dari anggaran bahan baku adalah anggaran pembelian bahan baku. Informasi yang diberikan, pertama, kebutuhan bahan baku secara total untuk rokok A dan rokok B. Kebutuhan tembakau secara total pada bulan Januari sebesar 52.000. 52.000 diperoleh dari, perhatikan, kebutuhan tembakau pada bulan Januari untuk rokok A sebanyak 25.000. Untuk rokok B sebanyak 27.000. Totalnya 52.000. Untuk yang lainnya sama, perhitungan Nana. Itu informasi pertama. Informasi kedua tentang persediaan akhir untuk masing-masing bahan baku. Sama, ini juga secara total perhitungan Nana untuk rokok A dan rokok B. Informasi terakhir tentang persediaan awal dan harga per unit untuk masing-masing bahan baku. Sama juga, informasi persediaan awal ini dihitung secara total untuk rokok A dan rokok B. Informasi-informasi ini kita masukkan ke tabel anggaran pembelian bahan baku. Kebutuhan bahan baku untuk produksi. Kemudian persediaan akhir, kemudian persediaan awal, dan harga per unitnya untuk masing-masing bahan baku. Pengisian kita mulai dari bahan baku tembakau, mulai dari bulan Januari. Perhatikan rumusnya. Jumlah kebutuhan tembakau pada bulan Januari adalah kebutuhan bahan baku tembakau untuk produksi ditambah dengan persediaan akhirnya. Hasilnya adalah 112.000 unit tembakau. Sehingga unit tembakau yang harus dibeli sebanyak 112.000 dikurangi 60.000. Logika rumusnya sama dengan ketika kita menyusun anggaran produksi. Cuma beda namanya saja. Itu untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari, perhatikan. Persediaan awal bulan Februari merupakan persediaan akhir di bulan Januari sebesar 60.000. Maka persediaan awal pada Februari adalah 60.000. Jumlah kebutuhan pada bulan Februari sebesar 46.500 ditambah 60.000. Sehingga unit tembakau yang harus dibeli pada bulan Februari sebesar 106.500 dikurangi 60.000. Enter. Bulan Maret. Kebutuhan bulan Maret, bukan kebutuhan, persediaan awal. Persediaan awal bulan Maret merupakan persediaan akhir pada bulan Februari sebesar 60.000. Sehingga jumlah kebutuhannya adalah 103.500 ditambah dengan 62.000. Hasilnya 165.500. Sehingga unit tembakau yang harus dibeli pada bulan Maret sebanyak 165.500 dikurangi 60.000. Enter, 105.500. Triwulan kedua, berarti awal April. Persediaan awal pada triwulan kedua adalah persediaan akhir pada bulan Maret sebesar 62.000. Sehingga jumlah kebutuhan pada triwulan kedua sebanyak 165.000 ditambah 65.000. Maka unit tembakau
yang harus dibeli pada triwulan kedua sebanyak 230.000 dikurangi dengan 62.000. Hasilnya 168.000. Lagi. Triwulan ketiga, persediaan awalnya adalah 65.000. Jumlah kebutuhannya adalah 150.000 ditambah 68.000 sama dengan 218.000. Maka unit tembakau yang harus dibeli pada triwulan ketiga sebanyak 218.000 dikurangi dengan 65.000. Hasilnya 153.000. Triwulan keempat, persediaan awalnya adalah persediaan akhir pada triwulan ketiga sebanyak 68.000. Jumlah kebutuhannya adalah 114.000 ditambah 70.000. Hasilnya 184.000. Maka unit yang harus dibeli pada triwulan keempat adalah 184.000 dikurangi dengan 68.000. Hasilnya 116.000 unit tembakau yang harus dibeli pada triwulan keempat. Kemudian jumlah 1 tahun untuk tembakau, persediaan akhirnya adalah 70.000. Jumlah kebutuhannya adalah ditambah dengan 70.000. Persediaan awalnya adalah 60.000. Hasilnya 641.000 unit tembakau yang harus dibeli. Kita cek total dari bulan Januari hingga triwulan keempat, apakah sama atau tidak 641.000. Sama dengan sum 52.000 ditambah bla 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 sampai 116.000 tutup kurung. Hasilnya sama, 641.000 unit tembakau yang harus dibeli pada tahun 2022. Nah, angka-angka ini kita konversikan ke dalam rupiah. Caranya tinggal dikali dengan harga per unit 52.000 dikali dengan 500 rupiah. Harganya kita kunci, enter. Hasilnya sekian. Hasilnya adalah 26 juta. Kemudian tinggal kita dragkan ke bawah sampai triwulan keempat. Sehingga total atau jumlah yang harus dikeluarkan oleh PT Gudang Gula untuk membeli tembakau sebesar, tinggal dijumlahkan 320.500.000 rupiah. Itu untuk tembakau. Untuk cengkehnya perhitungannya sama saja dan kertas juga sama saja. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Inilah hasil akhirnya. Itulah anggaran pembelian bahan baku untuk pertemuan 5. Pada pertemuan 6 kita masih tetap membahas tentang anggaran bahan baku. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.